Yo Vivu, balik lagi bersama Mona di Yes Pride. Sekarang kita kedatangan Abang Yunus. Beliau salah satu kandidat paslon di Pilkada Nias Barat. Nah, kita mau gali-gali nih, kita mau ngobrol santai juga soal Nias Barat nih Bang. Siap. Tapi nggak tegang kan Bang? Enggak. Nah, mau nanya tapi ada fakta juga nih Bang. Hmm. Kan kita dari Jakarta nih, kita main ke Nias Nias Barat. Barat ya. Ada yang jadi perhatian sih bang. Kita Ya, dari Nias Barat, dari Gunung Stolik ke Nias Barat, jalannya rusak nggak bang. usah parah. Nah, mau nanya nih soal infrastruktur. Ya. Menurut pandangan abang tuh gimana nih untuk Nias Barat? Oke. Sebenarnya masalah infrastruktur kita di Nias Barat sebenarnya ini yang menghubungkan dari pintu gerbang Hmm, masuk ke Kepulauan Nias ini ada dua, dan jalan satu-satunya itu ruas jalan Miga menuju Nias Barat. oke. Ini kita ada dua tempat-tempat strategis yang bisa membuka akses kita sebenarnya. Hmm, Yang pertama itu kita kan bandara di Nias Barat ini masih ada di Gunung Stoli. iya betul. Pelabuhan juga di Gunung Di Gunung Stoli. Stolik juga. Artinya semua barang yang kita masuk ke Nias Barat itu harus melalui Gunung Stoli. Oke. Nah, akses yang menghubungkan Gunung Stoli ini dengan Nias Barat ini kan melalui Miga, Iya. ruas Miga ke Oh, Nias Barat. Memang ruas jalan ini kewenangannya di provinsi. oke. Ya, artinya kita pemerintah daerah di Kabupaten Nias Barat ya, memiliki keterbatasan Ah, ah. dalam melakukan intervensi Oke. pembangunan. Tapi ini nggak bisa dibiarkan terus-menerus Iya bang. karena Provinsi juga Sumatera Utara Hmm, dalam mengalokasikan anggaran setiap tahun dalam pemeliharaan jalan tersebut ya hanya sekitar 15 sampai 20 miliar per per tahun. tahun. Oke. Sehingga kalau kita prediksi perbaikan jalan dari Miga menuju Nias Barat ini ya kurang lebih menelan anggaran 400 miliar baru itu bisa Hahaha, gede bisa sekali. jalannya mulus. Eh, Kenapa? Karena jalannya itu ya tanahnya rata-rata labil. iya betul. Nah, Oke oke. labil ya kita baru lihat kemarin itu Hmm, ada yang 1 tahun yang lalu pun udah diperbaiki, oke. ya ini amblas lagi. Nah, ini sebenarnya kita punya strategi di wilayah Kabupaten Nias Barat. Artinya kalau memang ini kita biarkan terus-menerus, Hmm, maka tidak pernah kita orang Nias Barat ini menikmati jalan mulus. Kenapa? iya. Karena alokasi anggaran tadi hanya 15 sampai 20 20 miliar miliar. perbaikan setiap tahun. Ah, Kalau kita estimasi anggarannya kurang lebih 400 miliar, ah. ini butuh 20 tahun. Waduh, lama Wah, ini sekali. maka bisa dipastikan bahwa kita ini ya jalan itu kondisinya seperti saat ini Hmm, yang tadi kita lalui, iya. ke depan juga tidak jauh berubah dari kondisi ini. Oke. Maka satu-satunya Kabupaten Nias Barat harus membuka alternatif jalan baru Ah. dari Nias Barat ini menuju ke Bandara Binaka. Wah, lebih dekat menurut ini. Ya, kalau kita memang ada ya, masuk ke jalan Nias Barat ini menuju Bandara Binaka lewat jalur tengah, ini hanya jaraknya 37 kilo. Wah, Tiga dekat. puluh tujuh kilo itu ya bisa kita tempuh dalam tempo kurang lebih 1 jam. Iya, Tapi betul kalau betul. jalannya bisa mulus ya setengah jam udah sampai. Iya, asik nih ini. Artinya Hah? kita dari Bandara Binaka Hmm. menuju ke Nias Barat itu tidak perlu lagi lewat Gunung Stoli mutar. Tinggal kita anggarannya Ah, ah. dalam membuka badan jalan baru. Tapi sekarang kalau kita melihat sebenarnya akses jalan yang menghubungkan ini sebenarnya sudah ada badan jalannya. Nah, ini nih menarik nih, Bang. Kalau infrastruktur jalan itu akan meningkatkan ekonomi. Oh iya jelas. Nah, cuman ada orang yang pertanyaan di Nias Barat ini secara ekonomi itu kuatnya di bidang apa? Nah, sama pandangan Abang Yunus, gimana nih cara meningkatkan perekonomian di Nias Barat? Ya,
Kita sih di Nias Barat ini kalau kita lihat data statistik, pendapatan per kapita per tahun, per bulan, rata-rata itu 48% lebih masyarakat kita ini masih pendapatannya di bawah 300.000. Oke. Ya, kalau kita lihat dari pendapatan 500.000 ke bawah, itu ada sekitar 54,62% masyarakat Nias Barat itu masih pendapatannya itu di bawah 500.000. Oke. Kalau kita ambil rata-rata keseluruhan, 627.000 pendapatan. Ini apa penyebabnya bahwa pendapatan masyarakat kita ini masih kategori sangat rendah? Iya, betul. Ya, rata-rata masyarakat kita ini kan hidup di sektor pertanian. Iya. Ini lebih dari 80% masyarakat kita di Nias Barat ini menggantungkan hidup di sektor pertanian. Persoalannya pertanian kita juga di sini masih cara berbudidayanya itu masih tradisional. Oke. Ya, sehingga hasilnya tidak maksimal. Ya, kalau kita urut lagi, ya rata-rata sebenarnya ini yang menjadi unggulan mereka, yang menjadi pokok, ya itu di sektor pertanian ini ada perkebunan, karet, yang memang juga saat ini karet kan harganya kita tahu bersama ya 6.000 sampai 7.000 per kilo di petani. Ya kalau kita hitung-hitung maksimalnya ini masyarakat kita ini maksimal 5 kilo dalam sehari, mereka bekerja di sana 3 sampai 4 orang. Kalau kita hitung-hitung itu ya 200.000 pendapatannya dalam 1 bulan. Nah, ini juga kasihan, mana bisa hidup. Iya, betul. Ya inilah yang memang kita harus ke depan mengintervensi. Yang pertama adalah masyarakat kita ini rata-rata tidak mau beralih ke tanaman lain. Persoalannya lahan-lahan mereka ini rata-rata sudah ditanamin tanaman keras seperti tanaman karet tadi. Nah, untuk mau beralih ke tanaman lain ini kan perlu modal kerja mereka dalam membuka lahan baru. Tapi persoalan mereka kan nggak punya lahan kosong. Nah, ini nanti kita buat program kita sesuai dengan visi misi kita, yaitu 1 eksavator nanti kita siapkan untuk 1 kecamatan. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini bukan buka jalan. Tetapi kita nanti beri ini buka lahan masyarakat. Itu setiap kepala keluarga itu kita berikan lahannya itu, kita buka lahannya setengah hektar, ya minimal itu 1/4 hektar sampai setengah hektar. Setiap kepala keluarga. Ini kita berikan secara gratis kepada mereka karena mereka nggak punya modal kerja. Ya nanti pemerintah memfasilitasi mobilisasi alat. Termasuk juga minyak, operator. Ya, ini kita tanggung oleh pemerintah. Setelah ini kita buka, ya contohnya aja misalnya di dalam 1 desa itu ada 200 kakak. Maka kita sudah memiliki lahan kosong di sana ada sekitar ya 100 hektar kurang lebih. Nah, nanti setelah kita punya lahan sekitar 100 hektar, baru kita pemerintah memfasilitasi mereka. Mulai dari benih, pupuk, dan pengendalian hama penyakit. Baru kita tempatkan di sana juga penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang mengawal masyarakat ini. Karena masyarakat kita saat ini sangat minim pengetahuan mereka. Karena mereka masih, pola tanamnya itu masih tradisional. Nah, ini yang menjadi kelemahan di sana nanti adalah bagaimana masyarakat ini pada saat dia melimpah hasil. Ini kemana dia jual? Dia kan nggak punya akses. Nanti tentu kita pemerintah di situ masalah pemasaran. Nanti kita bangun setiap desa itu ada namanya, kita berdayakan namanya BUMDes. Di tingkat kabupaten, ya nanti kita coba lakukan kajian. Ya kita bentuk namanya BUMD. BUMD ini nanti yang mencoba menampung hasil pertanian di masyarakat. Tentu di masyarakat kita juga kita harus berikan mereka juga sebuah kepastian masalah harga. Karena pada saat juga ya hukum pasar lah. Pada saat barang banyak di pasar, ya pasti harganya turun. Nah, pada saat barang juga sedikit di pasar, jadi harganya naik. Nah, ini harus ada kepastian kepada masyarakat. Tentu kita dari pemerintah itu nanti memberi namanya itu garansi harga. Yang kedua, pada saat masyarakat kita juga mengalami gagal panen,
Itu gagal panen itu terjadi karena bencana alam dan non alam. Iya, betul. Ya, pada saat musim hujan mengakibatkan banjir, Oh, maka ya ini gagal panen. iya, Dan pada saat kemarau berkepanjangan, pasti jawabannya gagal panen. iya. Ya, dan pada saat juga yang non alam ini, misalnya terjadi wabah, ya seperti saat ini kita di Nias ini sedang mengalami penyakit wabah, Oh, yang ternak. virus ya, ASF ya, pada ternak Ah, babi. Ya semua masyarakat sekarang ini peternakan mereka kolaps semua. iya, betul. Nah, tentu di situ diharapkan ada hadir pemerintah untuk bisa memberi solusi kepada masyarakat. Maka itu kita ke depan kita programkan bahwa setiap petani kita yang gagal panen kita akan berikan asuransi. Nanti asuransi ini preminya itu yang kita bayar oleh pemerintah. Ah, Ya sehingga bisa masyarakat kita ini tercover pada saat mengalami gagal panen. Ini program semua kita buat dia namanya SKSD. SKSD. Ini nanti satu komoditi satu desa. Ini bisa satu komoditi satu desa bisa karena lahan tadi sudah pasti. Sudah Ada lahan sekian sudah kita buka. Tinggal kita pilih ini komoditi apa sih desa ini mau. Khusus untuk masyarakat kita daerah pesisir. Tentu para nelayan kita saat ini di wilayah Kabupaten Nias Barat ya agak sedikit prihatin kita kondisi mereka. Kenapa pendapatan mereka juga sangat low, sangat rendah. Ini sebenarnya 2/3 wilayah Kabupaten Nias Barat ini itu adalah lautan. Oh, lautan, oke. Ini artinya kita memiliki sebuah potensi besar sebenarnya adalah di sektor kelautan dan perikanan. Yang menjadi persoalan sekarang adalah nelayan-nelayan kita ini tidak memiliki sarana prasarana yang mendukung dalam rangka memanfaatkan potensi yang sudah ada. Oh, Ya, mengambil ikan-ikan yang sudah tersedia. Tapi masyarakat kita juga nelayan setiap tahun ini semakin berkurang karena nggak bisa hidup di sektor itu. Maka strategi kita ke depan, ya kita akan membentuk sebuah BUMD yang bisa mengurus terkait dengan ini. Pertama nanti kita siapkan kapal-kapal dan alat tangkap yang sesuai dan ramah lingkungan. Ya supaya ikan yang di wilayah kita ini bisa menjadi sebuah pendapatan baru para nelayan kita. Ya inilah sektor kedua yang perlu kita bangkitkan nanti di sektor ekonomi. Yang satu lagi sebenarnya yang kita punya potensi besar saat ini itu daerah pariwisata. Oke. Kita punya daerah pariwisata ini sebenarnya nggak dimiliki oleh daerah lain. Contohnya seperti apa nih, Bang? Ya seperti Pulau Wasu. Ini Pulau Wasu, ada Pulau Hinako, ada Pulau Bawa. Ya ini kalau kita lihat dari sisi keindahan alamnya, kalau kita lihat pasirnya, gelombangnya, surfingnya, terus ya wisata bahari di sana sangat cukup memberikan potensi ya kepada masyarakat kita. Kedua, ada satu pulau di sana itu ada danau di tengah-tengahnya. Ada pulau kecil, di dalamnya itu ada danau. Ini juga satu keunikan sebenarnya ini dan bisa dinikmati oleh para wisatawan ini kalau memang dikelola dengan baik. Betul. Persoalan sekarang kenapa ini belum menjadi kunjungan wisata? Walaupun di dalam ini sekarang ini di pulau-pulau ini banyak orang-orang asing. Turis. Itu misalnya dari orang Belgia, ini malah mereka sudah banyak bule-bule. Banyak bule di sana dan mereka punya juga bungalow-bungalow di sana. Oh ya? Ya, artinya sebenarnya alam kita ini sangat indah sebenarnya untuk dinikmati oleh para wisatawan. Sampai orang bule datang gitu. Datang. Hanya persoalan menuju ke sana, sarana prasarananya ini tidak memadai. Betul. Artinya ini taruhan nyawa kita dari Sirombo itu menuju ke pulau-pulau yang saya sebut tadi. Itu di sektor ekonomi. Satu lagi tadi yang saya lupa di pertanian ini masalah peternakan. Di peternakan ini juga kita masih punya istilahnya itu di dalam visi misi kita itu satu kandang satu desa. Satu kandang satu desa. Ini nanti kita setiap desa itu kita bangun namanya kandang pembibitan ternak. Ya mungkin kalau di daerah-daerah yang memang
Nasrani, mau Ah. mereka babi misalnya, Ya. ya udah di situ kita bangun pembibitan ternak babi. Artinya ada beberapa induk yang ada di sana. Setelah itu nanti mungkin anakannya yang dibesarkan oleh masyarakat. Oke. Sehingga kita bisa menghasilkan namanya bibit unggul. Kalau misalnya untuk yang non muslim? Kalau yang non-muslim misalnya di daerah Sirombu, Ah. itu ada kita buat pembibitan kambing, Oke. sapi. Ya kita mau itu satu kandang satu desa. Tapi tergantung masyarakatnya mau apa. Kalau dia mau juga misalnya ya peternakan ayam petelur, ya kita buat ayam pulet. Oke. Nah, sehingga hasil pulet ini nanti pengembangannya di masyarakat. Tapi ini menarik nih bang. Kalau misalnya ada ekonomi yang tadi abang sebutin itu harus didukung sama tingkat pendidikan kan. Nah, menurut pandangan abang nih, untuk pendidikan di Nias Barat, untuk mendukung majunya Nias Barat, gimana cara pandang Bang Yunus menyikapi soal pendidikan? Kalau di pendidikan sebenarnya kita melihat Nias Barat saat ini memang dari sisi mutu pendidikan sekolah-sekolah kita yang ada di Nias Barat, kita harus jujur mengatakan sangat rendah. Oke. Kenapa? Karena motivasi siswa-siswi kita ini ya kurang termotivasi untuk belajar. Kenapa? Karena tidak ada sebuah kompetisi. Nah, maka ke depan supaya termotivasi ini kita bangun namanya itu sekolah unggulan di jenjang SD, SMP dan SMA. Kedua, ya nanti di masing-masing kecamatan ya kita dorong ini ada namanya kelas-kelas unggulan. Ya supaya masyarakat kita ini siswa-siswi kita ini termotivasi belajar. Baru yang ketiga kita berikan juga mereka beasiswa. Ya mungkin ranking 1 sampai ranking 10 setiap sekolah kita berikan mereka beasiswa supaya mereka itu ada muncul kompetisi dan mau termotivasi untuk belajar. Yang kedua dalam rangka memperbaiki indeks pembangunan manusia kita juga. Karena saat ini kita di Sumatera Utara kita ranking 33 dari 33 kabupaten di Sumatera Utara. Ya salah satu caranya itu adalah mendorong siswa-siswi kita ini yang lulusan-lulusan SMA, SMK, kita dorong itu bisa kuliah ke perguruan tinggi. Nah, persoalannya ini kan masyarakat kita rata-rata ekonominya tadi kita udah tahu pendapatannya rata-rata per kapita itu masih 627.000. Iya betul. Ya ini hal yang sulit yaitu kalau dia menyekolahkan anaknya dengan mengeluarkan biaya. Biayanya gede sekali. Gede. Nah, maka caranya di situ adalah kita dorong nanti yang lulusan ini untuk bisa beasiswa. Persoalannya ini kan masalah anggaran lagi. Iya. Ya mungkin kita prioritaskan nanti cari perguruan-perguruan tinggi yang bisa kita kerjasama. Artinya ini kan ada sekarang kita ini kan daerah tertinggal. Iya betul. Ya rata-rata di perguruan tinggi ini mereka juga memberikan juga beasiswa untuk daerah-daerah tertinggal. Nanti kita cari itu kita bangun MOU-nya, ya mudah-mudahan 1 tahun itu bisa kita kuliahkan anak-anak Nias Barat ini 300 sampai 500 orang. Nah, ini kita targetkan itu. Tentu jurusan-jurusan apa yang kita prioritaskan, ya sesuai dengan potensi daerah. Ya, contohnya misalnya kita ini daerah potensinya apa? Pertanian. Ya kita usahakan anak-anak kita ini kuliahnya di Fakultas Pertanian. Betul. Kita ini potensinya peternakan, kita kuliahkan mereka jurusan peternakan. Kita punya potensi kelautan, ya kita dorong mereka dulu kuliah di perikanan kelautan. Kita punya potensi pariwisata, kita dorong di situ kuliah di jurusan pariwisata. Ya dan seterusnya misalnya di kedokteran. Nah, kenapa di kedokteran? Ya ini rata-rata kita nggak punya dokter ini di Nias Barat. Ini rata-rata kita punya puskesmas di masing-masing kecamatan. Fungsi utamanya itu dominan hanya membuat rujukan aja ke rumah sakit di Gunung Sitoli. Ini kasihan fasilitas sudah dibangun, tapi tidak ada medis. Paling yang ada kita di sini dominan paramedis. Nah, maka kita punya strategi ke depan ini, siswa kita ini kita kuliahkan ke Fakultas Kedokteran. Ya pulang-pulang yang menjadi aset kita di daerah. Iya betul, balik lagi ke daerah. Ini sangat menarik ini Om. Ini tadi kita kan udah bahas soal infrastruktur, ada ekonomi juga, ada pendidikan juga. Nah, kan orang sempat baca tadi, sempat lihat juga dan sempat cari-cari tahu soal misi Bang Yunus ini
kan ada inovasi, ada sejahtera, dan satu lagi bangkit. Ya, Nah, BIS itu. Oke, BIS. Jadi bangkit, inovasi, sejahtera. Dan sejahtera. Berarti ini akan menjadi program Abang ke depan ya? Ya. Nah, untuk mencapai kesejahteraannya, kan tadi kan kita udah bahas masuk ke bangkit, ada inovasi. Nah, soal sejahteranya seperti apa ini? Pandangan Abang membuat Nias Barat menjadi lebih sejahtera. Ya, kita sebenarnya begini ukurannya sejahtera itu. Kenapa kita sampaikan tadi bangkit? Kenapa harus bangkit? Ya karena kondisi saat ini, kondisi kita sudah berada di posisi yang sangat-sangat rendah di semua aspek. Maka kalau tidak kita pun memiliki semangat baru, maka ini nggak bisa kita kejar. Oke. Nah, kedua, tanpa juga inovasi, ya ini nggak bisa kita mengejar ketertinggalan yang cukup jauh kita dengan kabupaten lain. Kita punya keyakinan dengan inovasi-inovasi baru yang kita terapkan baik di bidang pemerintahan, bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang pendidikan dan kesehatan, dan bidang sosial. Ya kita punya keyakinan bahwa kita bisa mengejar ketertinggalan yang ada. Ya nanti ukuran kesejahteraan ini ya tadi masalah pendapatan. Ya, kedua, kita bisa ukur lagi di mana ini nanti adalah masalah IPM kita. Indeks pembangunan manusia kita itu naik atau turun. Nah, sehingga setelah kita memiliki inovasi di semua bidang dan kita juga mampu membangkitkan ke semua bidang, yakin kami menuju ke arah sejahtera. Dengan naik itu pendapatan, kesehatan mereka jauh lebih baik. Pendidikan juga mereka bisa lebih baik. Ya memang kita selama ini ada memang pemerintahan saat ini sudah menerapkan namanya pendidikan gratis. Tentu kita juga nanti itu meneruskan itu. Tapi kita sedikit melakukan arah perbaikan ke arah mutunya. Ya ke arah mutu. Ke arah mutunya ya. Ya ini tetap kita pertahankan ini pendidikan gratis. Kenapa? Karena masyarakat kita ini pendapatannya tadi masih rendah. Sangat-sangat rendah. Ya, terpaksa ini harus kita fasilitasi pendidikan gratis dan kita juga harapkan ini dengan pendidikan gratis masyarakat banyak yang anak-anaknya disuruh sekolah sehingga ini dengan bagus pendidikan ya otomatis memperbaiki indeks pembangunan manusia kita, IPM kita itu tambah bagus. Nah, itu mungkin strateginya. Kalau ke arah sejahtera ya kalau udah bagus ekonomi, pendidikan, kesehatan pasti menuju ke arah sejahtera. Seru nih, ini seru. Tapi makin seru, cuman waktu kadang ini juga nih jadi udah menunjukkan kita di akhir segmen kita. Nah, paling pesan-pesannya Bang Yunus untuk Nias Barat kira-kira apa? Ya satu memang untuk Nias Barat ini ya kita harus memang sedikit memiliki energi lebih ya dalam membangun Nias Barat ini. Artinya kita tidak bisa bekerja biasa-biasa. Artinya kita harus bekerja lebih. Kalau menjadi seorang pemimpin hanya kita duduk di balik meja, ini yakin saya Nias Barat ya seperti ini. Tidak ada peningkatan. Tapi kita harapkan pemimpin ke depan, kami sudah memiliki komitmen kepada masyarakat Nias Barat bahwa ke depan ini tidak ada ruang kerja bupati, tidak ada ruang kerja wakil bupati. Kita hanya butuh ruang meeting dan kita itu 70% ada di lapangan, hanya 30% kita ada di kantor. Nanti ke depan kita buat semua sistem itu adalah dengan menggunakan informasi teknologi, dengan menggunakan IT. Sehingga sentral masalah administrasi itu dipegang kendali oleh sekretaris daerah. Nah itu teman-teman, hasil kita ngobrol bareng Bang Yunus. Semoga juga bermanfaat juga. Tadi Bang Yunus juga sudah bercerita banyak. Semoga kita bisa dapat hikmahnya juga, dapat pendidikannya juga, dapat pandangannya. Tunggu kita nanti di episode berikutnya. Tetap di Nias Pride. Kita cinta Nias.